Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Setiawati, NIM 2012103. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ilham Syah, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai ilmu-ilmu sosial. Di antaranya ada antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai ilmu-ilmu sosial. Nah, dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan, belum ditemukan adanya nama social studies ataupun pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Hal ini mungkin terjadi karena social studies adalah sebuah program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu sosial memiliki konsep-konsep, generalisasi, dan teori yang dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan desain maupun dalam pelaksanaan proses belajar mengajar IPS pada sekolah dasar dan menengah. Yang pertama, antropologi. Secara etimologis, antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropolog memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia, antara lain perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte tahun 1842 dan kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ilmu sosiologi sangat penting dan merupakan induknya ilmu. Ketika belajar ilmu politik, ilmu pemerintahan, atau ilmu lainnya, jika ilmu sosiologi itu sendiri tidak dapat diterapkan dan tidak menimbulkan hasil, maka sosiologi itu diibaratkan seperti garam. Jika sayur tanpa garam akan terasa hambar, dan orang yang mau memakan pun hanya sedikit. Begitupun sosiologi. Sosiologi sangat berperan dan mendukung bagi kelangsungan ilmu lainnya. 3. Politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuatan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun, banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut, serta segala konsekuensinya. 4. Psikologi. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Bidang ini sangat luas, mencakup berbagai bidang studi dan beberapa disiplin ilmu. Psikologi sosial ini mulai dirintis pada tahun 1930 di Amerika Serikat, kemudian dikembangkan ke negara-negara lain di dunia. Jadi, ilmu ini termasuk masih baru, karena baru muncul pada abad modern. Tujuan pembelajaran psikologi sosial bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hierarki, tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional setiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran. Itulah pemaparan video materi dari saya.
Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.